Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau buat roti abon tapi tanpa menggunakan oven, jadi hanya menggunakan cetakan teflon aja. Tapi nggak nyangka ya hasilnya bisa seempuk dan selembut ini. Nah, bagi yang penasaran apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 70 ml air, ini suhu ruang, boleh yang dingin atau hangat. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ragi instan, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 kuning telur. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai gulanya larut dan tercampur. Jika sudah, ini kita tutup ya, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit ini sudah agak berbusa, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Lalu kita aduk, kita buang gasnya seperti ini. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu, ini saya menggunakan tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk full cream, kemudian kita ayak, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok makan margarin, boleh diganti butter atau boleh di mix. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita ulen, kita aduk sampai tercampur rata sampai adonannya lembut. Di sini saya ulen cukup menggunakan tangan, tapi jika teman-teman ada mixer boleh ya digunakan. Tapi di sini saya ulen cukup menggunakan tangan dan untuk waktunya kurang lebih 5 menit. Nah, setelah adonannya lembut seperti ini, kita bulatkan, kita proofing untuk waktunya kurang lebih 30-40 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu saatnya kita timbang atau kita bagi adonan. Di sini saya timbang seberat 25 gram. Setelah kita timbang, kemudian bisa kita rounding atau kita bulatkan sampai permukaannya halus. Setelah kita rounding semuanya, kemudian siapkan cetakan teflonnya. Sebelumnya cetakan teflon kita oles menggunakan margarin ke seluruh permukaannya seperti ini. Lalu ambil yang pertama kita rounding tadi, lalu kita pipihkan, kita ratakan di cetakannya seperti ini. Jika sudah, kemudian kita tusuk-tusuk untuk bagian tengahnya menggunakan garpu. Tujuannya supaya bagian tengahnya tidak terlalu menggelembung. Lalu siapkan 2 sendok makan mayones dan 1 sendok makan susu kental manis. Lalu kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Lalu kita oleskan ke permukaan adonan. Untuk topping bebas aja, teman-teman bisa kreasikan dengan yang lain. Di sini saya beri potongan cabai merah di bagian tepinya. Kemudian saya beri potongan daun seledri untuk bagian tepinya juga. Dan untuk bagian tengahnya saya beri dengan abon. Ini abon sudah saya chopper ya, supaya teksturnya tidak terlalu kasar. Jadi supaya lembut saya chopper dulu. Lalu kita letakkan di tengahnya seperti ini dan kita ratakan. Jika sudah, saatnya kita panggang.
Lalu ini kita tutup, kita panggang dengan api yang paling kecil, dan untuk jarak cetakan dan apinya diberi jarak menggunakan besi atau bisa juga menggunakan loyang bekas. Karena ditutupnya ada lubangnya supaya panasnya merata. Di sini saya tutup menggunakan tisu. Ini kita panggang kurang lebih waktunya 7 menit atau bisa lebih ya, disesuaikan dengan kompor masing-masing aja, dan bisa kita cek saat sudah menggelembung atau mengembang seperti ini. Biasanya untuk bagian tengahnya dia lebih matang duluan. Nah, jika sudah matang bisa kita angkat semuanya. Setelah matang semuanya bisa kita dinginkan dulu. Setelah dingin bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Supaya tambah cantik dan menambah nilai jual, ini bisa kita tempel stiker atau label seperti ini dan kita susun di box. Nah, alhamdulillah ya, roti abon dengan cetakan teflon sudah jadi. Saya nggak nyangka ya kalau hasilnya bisa seempuk dan selembut ini. Teman-teman wajib coba ya, karena ini sangat mudah. Bisa dilihat ya dari teksturnya, ini sangat empuk, lembut. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.